Kalau di rally udah turbo semua tuh. Nggak juga. Ada yang ada. Tapi kan yang turbo 4 wheel itu yang dilihat orang. Iya benar. Yang kalau turbo 4 wheel yang malah yang jago-jago kan sebenarnya dong. Jadi yang mana yang lebih bagus? Wih, Black Pals. Episode 19 nih Black Talk kita. Nggak kerasa ya udah 19 aja kita ngobrol-ngobrol dunia-dunia otomotif dan gaya hidup. Nih tamu gua di sekarang nih agak-agak beda nih. Waduh, ini penggemar kenceng-kencengan. Weh. Halo Om Gali, sehat? Sehat. Bos Victor, apa kabar? Sehat. Waduh. Sehat, Om. Ini Om. Belum jadi satu. Nah, ini kita mau bahas soal salah satu isu lah di dunia performance engine. Itu biasanya ada salah satu hal yang menggelitik lah, yaitu NA versus turbo. Wah, ini dua-duanya ngerjain mobil NA juga, ngerjain mobil turbo juga. Pengalamannya luar biasa. Kita akan sharing-sharing di sini. Sebelum kita mulai, Om Gali, ada IG-nya apa? Oh, IG saya G-Speed 1. G-Speed 1? Iya. Itu IG-nya ya? Iya, IG saya G-Speed 1. Oke, kalau Om Victor? IG saya XS.otomotif. XS.otomotif ya? Iya. Oke, siap nih. Nah, mau nanya soal turbo dan NA. Ini kan sebenarnya kalau di NA dulu dah gitu. NA itu kan sebenarnya ada sesuatu yang bukan menggelitik lah, dianggap lebih cowok banget. Wah, kenapa cowok banget? Karena mainnya murni. Wah, nggak pakai suntikan. Wah, nggak pakai Viagra, gitu kan? nggak licik, nggak curang. Terus RPM-nya bisa tinggi. Wah, terus seni membangunnya lebih susah untuk lebih kencang lah gitu segala macam. Itu bener nggak? Coba Om Gali bisa cerita. Baik, terima kasih Mas. Jadi gini, menurut saya kalau soal curang sih rasanya enggak ya. Orang kan sudah ada lahannya, sudah ada jurusannya gitu sudah ya. ada jurusannya. Dan ditambah lagi kalau misalnya kita bangun NA seperti apa yang sering saya bangun, yang kebetulan saya bangun mesin yang NA itu menurut saya sudah cukup untuk dipakai. Artinya nggak perlu pakai tambahan lagi. Kenapa? Karena ya kita di dalam kota Jakarta itu mobil buat dipakai ya. CC-nya juga udah 5.000. Iya ya. Ya kan? CC 5.000 cukup lah gitu buat jalan-jalan. Dan atau kalau sedikit nakal, bilang ngapain CC gede-gede? Untuk apa ya nggak? saya bisa jawab dengan mudah, kan di Jakarta sini banyak traffic light. Loh, terus kan gitu kan? Ya begitu hijau nanti kita bikin jejak. Karena cuma di gas, kan model gas itu kan matic lagi, apalagi kalau matic cuman model begitu hijau depannya aman, di gas bikin jejak beres. Gitu ya? Habis itu pelan lagi tapi. Pelan lagi kan gitu ya. boleh ngebut kita. Yang penting pokoknya bikin galak, bikin takut orang aja dulu gitu ya. Gitu, pokoknya ban bisa berasap gitu. Ya udah. Nah, untuk itu juga tentu ada beberapa trik ya yang gimana kita misalnya mau menaikkan kinerja dari mesin. Tentu triknya juga nggak sekedar trik tapi pengalaman panjang. Kenapa saya bilang pengalaman panjang? Nggak bisa kok ini cuma diganti ini atau itu. Tambah lagi yang paling penting modifikasi yang apa yang saya buat itu jelas untuk harian. Nah, jadi emang gitu buat daily use ya sebenarnya gitu ya. Jadi saya bikin mobil dengan mesin yang saya buat, saya bukan modifikasi, saya buat. Oh, jadi bukan dimodifikasi. Bukan modifikasi. Tapi membangun lah ya. Build jadi, the engine gitu ya. Bloknya kita gambar sendiri. Oh gitu. Pakai CNC kayak gitu-gitu. Ya enggak. Jadi yang jelas kita gambar, kita bikin set, kita kirim ke pabrik. Oh gitu. Jadi saya nggak modifikasi. Nggak modifikasi. Tapi riset sendiri lah gitu. Dan risetnya kan lama ya. Nah terus udah gitu, kami ini bangun mobil tentu yang mungkin jadi mahal karena mobil yang cc-nya gede, bisa daily use buat kerja, buat ngantor. Tapi begitu akhir buka mesin itu show quality. Sampai bawahnya, sampai chassisnya, sampai bautnya, sampai undercarriage-nya semua chrome apa gitu, custom ya segala macam lah gitu ya. Yang jelas semuanya
80% custom. Custom lah ya. Iya. Jadi itu yang bikin. Sebenarnya kalau parkiran harusnya parkir mall mulai sekarang udah ada parkir mall bawahnya kaca. Iya, benar. Udah kayak showcase gitu ya. Kalau boleh minta saya milih yang itu. Oh gitu. Ya kan kita mau nggak mau kan kita harus pamer Iya. hasil karya. Iya benar-benar harus sombong lah, sombong yang hasil karya positive sendiri. way lah sebenarnya ya. Jangan Sombong aku kan nggak Iya. punya orang kita lakukan kan enggak. Nah seru banget. Nah kalau Om Victor gimana Om? Kalau Kalau di dunia NA sendiri gimana sih, kan pengalaman di bengkel kan pasti ya selain yang turbo kan ya banyak juga NA yang bangun lah ya. Ya. Kalau which is kalau tadi kan mungkin kalau Om Gali lebih ke V nih kayaknya. Dan Ya. kan kalau NA yang Jepang itu kayaknya agak susah ngalahin Honda lah gitu ya kayaknya ya. Dengan VTEC-nya itu. Ini bisa cerita nggak kalau NA gimana? ya pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya. Wah ini mah Ya kan? hormat. Menurut saya begini, kalau engine building itu ya antara NA sama turbo itu sebenarnya tekniknya juga kan sama. Oke. Hanya pemilihan partsnya yang mungkin berbeda. Oke. Clearance-nya berbeda, kompresi berbeda. Iya. Kalau natural aspirated itu kan angin atmosferik. Oke. Jadi logikanya tuh simple. Oke. Displacement makin tinggi, tenaga makin besar. Oke. Ya kan? Dan dibantu dengan teknologi dual cam lah, Iya, apa segala macam yang baru sekarang lah. Iya. Ada VVTi lah, ada macam-macam VTEC Iya, lah, iya. Honda gitu-gitu. Iya. Kalau turbo itu kan berarti di boost. Oke. Berarti dengan cc kecil kita bisa menghasilkan tenaga lebih besar dari yang seharusnya. Oke. Karena bukan angin atmosferik, ada tekanan. Ada tekanan. Dibuat lah gitu. Dibuat Ya. tekanan itu Dibuat dibuat tekanan. dengan force induksi kan, supercharger, Iya, turbo, macam-macam gitu-gitu kan. Iya, iya. Menurut saya itu sebuah teknologi. Oke. Kenapa teknologi nggak dipakai? Oke. Betul? Betul. Sekarang kalau kita lihat mobil-mobil baru sekarang, Oke. rata-rata banyak yang turbo. Iya, banyak yang Betul? turbo. AMG dari NA ke turbo. Iya, jadi semua BMW dari seri M ke turbo. Iya, betul. Porsche, sekarang yang Porsche Carrera biasa pun sudah turbo. Turbo, betul. Iya kan? Betul. Mini Cooper turbo. Turbo. VW turbo. Betul. Ya Bahkan kan? mobil-mobil Bahkan even Honda Civic Type R pun sekarang turbo. Iya, turbo betul. Bahkan mobil Cina pun sekarang udah mulai turbo ya. Iya. yang mobil hot yang mau keluar Supra baru turbo. Pakai mesin BMW. Iya. McLaren turbo. Iya. Civic Type R. Iya. Honda tuh. Iya. Yang jarang mobil Yang mobil jarang turbonya. gitu. Harusnya Honda mah NA Mereka banget beralih. gitu ya. Mobil hot yang GR Yaris. Iya. Turbo. Kenapa? Efisiensi. Oke. Dengan mesin yang cc-nya tidak besar menghasilkan tenaga besar. Oke. Dengan kalau orang mau bangun mobil NA, Oke. dengan kita ngomong bukan hasil ya, kita ngomong dengan budget dulu Oke. deh. Oke. Budgetnya mungkin kalau kita ngomong value-nya sama, Oke. tapi dengan turbo mereka akan mendapatkan lebih. Oke. Kan jadinya begitu. Menarik ya. Jadi dengan value-nya sama tapi kalau budgetnya sama ibaratnya dapatnya Ya, bisa lebih lah bisa horsepower lebih. gitu ya. Ya. Oke. Dan turbo teknologi juga kan berkembang terus. Iya. Ya kan? Iya. Dulu ada single scroll, sekarang twin scroll. Iya, betul. Ada variable turbine geometry, ada sekarang yang malah saya lagi mau eksperimen dengan turbo yang tidak membutuhkan oli dan air. Oh, ada. Ada. Oh. Jadi simple. Simple ya. Peruntukan bisa aplikasi lebih simple. Oke. Kalau misalkan sekarang kalau yang kita lihat orang-orang modifikasi lah ya di luar, Oke. mobil-mobil yang NA pun mereka akan bikin lebih tinggi powernya dengan turbo. Oke. Contoh Gallardo, Iya. Huracan twin turbo, Iya. R8 twin turbo. Kenapa mereka ke sana? Padahal NA mereka sudah besar, Udah luar biasa. sudah ya. luar biasa. Udah gede banget ya. Iya, Tapi mereka pengen nambah lagi. Betul. Ya caranya mau nggak mau dengan turbo itu. betul. Itu penambah boost, namanya kan di boost. Iya di boost. Kayak orang Vitamin injeksi, lah. vitamin Injeksi. gitu kan. Iya. Apakah itu salah? Ya nggak salah sih sebenarnya. Iya kan? Aliran sih sebenarnya ya. Kalau orang dengan budget yang sama, pilihannya akan kemana? Gitu. Iya kan, V8 juga bagus. Oke. Ada V8 LS7 yang 7000 cc. Iya. Viper V10 8000 cc, besar. Luar biasa ya. Iya, tapi memang untuk modifikasinya juga butuh keterampilan yang lebih kritis ya, Gitu ya. lebih kritikal, lebih sensitif. Gitu. Karena kalau main NA salah, yang ada torsinya, torque curve-nya kurang bagus apa gimana gitu. Jadi banyak research yang development. Memang ya. banyak. Memang di situ Banyak mungkin ya. seninya ya. Gitu ya. Tapi balik lagi kan, kalau customer uang yang saya buat saya dapat apa? Oke.
Ya pokoknya pilihannya balik lagi sama ke customer sama mintanya sebenarnya apa lah itu ya. Iya, memang ada juga orang yang saya mau main NA kita research, ayo kita bikin seperti ini. Mereka senang dengan HP-nya, torsinya juga mungkin juga cukup besar, ya sudah. Tapi kalau orang yang mau lebih, iya. Kalau orang yang coba kita coba pakai ini, kita coba pakai ini, kita coba begini kan pasti kan ada. Iya. Nah kalau NA itu mungkin untuk risetnya ya butuh dana yang banyak juga. Oh gitu ya. Banyak. Emang per horsepower-nya itu lebih mahal lah gitu ya. Iya. Kalau NA itu. Betul. Ya. Oh gitu. Nah ini menarik banget. Sebenarnya kalau di rasa-rasa ya, kalau misalnya Om Gali dulu deh. Sebenarnya tuh kalau mesin NA ya sama mesin turbo kalau buat kepentingan harian itu sebenarnya enakan mana sih sebenarnya gitu? Oke, kalau menurut saya sih karena saya belum pernah merasakan yang turbo dengan yang dipasangkan di mesin dengan 8 busi, saya belum pernah. Ya saya nggak bisa jawab itu, cuma yang jelas kalau buat NA, saya selalu mengedepankan bahwa ini mobil harus bisa dibuat harian. Nggak panas, terus yang teman-teman bilang juga, wah ini nggak bagus nih mesin V8 NA ya, teknologi kan lama ya. Iya, betul. Teknologi lama, betul, lama jelas pasti. Terus dibilangnya mesinnya nggak bagus atau karena panas. Sebenarnya buat saya cuma senyum. Kenapa? Karena itu mesin yang bikin berapa ratus profesornya, bisa-bisanya dibilang nggak bagus itu aja. Kita ini aja kok fakta. Nah, namun begitu namanya teknologi terus berkembang. Seperti disampaikan dengan kawan kita ini juga. Itu juga tentu akan memacu yang lain agar supaya gimana sih rasanya kalau pakai dikasih bus turbo atau supercharger. Nah itu dia saya juga masih belum bisa tahu karena sampai sekarang saya masih berhitung, saya masih belajar nih gimana caranya V8 pakai supercharger atau turbo yang dengan bus itu yang umum yang bisa dipakai dulu. Kalau saya arahnya dipakai dulu karena sekarang mereka beda ya dengan dulu. Saya waktu dulu kan pernah lihat tuh di Sudirman. Nah, saya sih pensiunan ya. Udah jelas saya nggak pakai apa-apa. Adanya waktu itu cuma seperti itu. Tapi faktanya saya senang sekali dan buat saya sangat durable. Gitu ya. Jadi awet segala macam. No issue ya. Nggak ada. Nah, kalau kita bicara soal V, itu kan berarti kan emang kesannya, bukan kesannya, image-nya kan Amerika ya, kali ya? Iya, nah, itu kan Jepang ada. Ya, ada Jepang, bener, ada. Cuman image-nya kan lebih ke Amerika lah, segala macam. Itu kan sebenarnya kalau saya lihat di luar negeri, sebenarnya kalau V itu image-nya lebih ke supercharge ya, betul ya, pakai build gitu ya, gitu. Nah, itu kalau misalnya, budaya itu ya, teknologi itu sebenarnya di Indonesia udah mulai banyak apa enggak sih? Sebenarnya begini, kalau ketika saya ditanya kenapa saya juga tidak melakukan itu, nggak masang itu, pertanyaan itu akan saya jawab. Saya masih belajar, belum mampu buat bikin seperti itu. Tetapi kalau ditanya, ada nggak yang sudah pakai supercharger? Oh, saya jawab banyak. Dan kalau karena saya ini engine builder, jadi saya selalu membagi bahwa ini mobil yang original sudah pakai supercharger dan ini mobil yang dipasangin mesin yang pakai supercharger. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Supercharge bawaan sama dipasangin supercharge gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi saya tentu ada yang di sisi bukan supercharge bawaan, berarti kan saya nempelin kan ngapain. Nah, itu saya saya masih belum bisa, dan walaupun di sini juga ada yang sudah pakai, tetapi saya tetap kembali dengan konsep awal saya, mobil harus bisa dipakai harian. Gimana itu harian? Ya mobil itu harus bisa dipakai ke mall, kerja gitu ya. Atau dari sini jalan ke Bali. Itu yang harian. Menurut saya seperti itu. Dan kalau nggak bisa sih, buat saya nggak bisa ngasih nggak bisa mengelak. Ini kok panas, kok begini ya, nggak bisa. Pendekatannya beda berarti ya. Nah, Om Victor, kalau misalnya di turbo ya, kalau di turbo sendiri sebenarnya kan kalau tadi Om Gali bisa dikasih garis tengah gitu, bahwa terkesan bahwa mobil yang kencang atau building engine yang kencang-kencang itu tanda kutip agak sulit untuk dipakai harian. Misalnya pernah kemarin di episode beberapa sebelumnya ada Engine Plus kesini sama HT Garage kan ngobrol. Itu ngobrol tentang
tuning buat idle AC aja katanya. Setengah mati apa gimana gitu segala macam. Nah, ini kayak gitu. Nah, itu bisa bagi pengalaman kayak gimana sih sebenarnya? Menurut saya begini. Mobil yang dibuat dengan proper pasti akan bisa dipakai. Harusnya ya. Ya. Modifnya juga harus diperuntukkan untuk apa? Oke. Misalkan purpose build mobil drag, ya jangan harap untuk jalan-jalan sore. AC gitu kan. Mobil yang diperuntukkan untuk track, ya jangan harap untuk drag. Mobil yang diperuntukkan untuk harian, ya jangan dipakai untuk drag. Pasti beda. Itu beda semua udah. Beda pendekatan semua ya. Jadi kalau memang mau bikin mobil harian dengan turbo, banyak juga yang kayak sekarang misalkan begini, ada BMW, kita ganti pure turbo, ganti turbo, kita naikin performa, refresh tuning segala macam. Apakah itu dipakai harian? Dipakai harian. Kalau ngomong mobil supercharge, banyak juga. Zaman dulu saya banyak bikin Jazz gitu, L15 pakai supercharge. Pernah dipakai sampai supercharge itu hancur, 150.000 km. 150.000 sampai gear-gearnya habis. Pernah juga sampai turbonya sampai habis. Sampai 100.000 km, 200.000 km. Pernah juga. Jadi peruntukannya itu dibuatnya untuk apa awal? Ekspektasi mobil jalanan sama mobil purpose drag atau mobil purpose track pasti beda. Kita bangun misalkan kalau di bengkel kita ada bangun Evo atau GTR. Kalau untuk jalanan pasti kita akan pikirkan untuk jalanan. Radiatornya harus cukup besar, jangan pakai radiator kecil. Turbonya juga harus yang stock location, jangan yang terlalu di depan karena menimbulkan panas macam-macam. Tapi kan kita bisa itu harus dipikirkan dari awal. Jadi dari awal proyek itu jalan harus dipikirkan maunya buat apa, jangan nyeleneh. Karena kalau berubah pasti jadi ribet. Pokoknya harus disiplin. Berarti dari awal tuh konsepnya mau apa gitu ya? Ya. Kalau memang mau bikin mobil untuk horsepower tinggi, ya pasti akan makin sulit untuk dipakai untuk jalanan. Mobil untuk jalanan pasti banyak keterbatasannya. Satu, pendinginannya harus benar. Kedua, segala aksesoris harus berjalan, lampu, AC, segala macam, ya dong, ya kan? Jadi itu harus dipikirkan semua. Jadi banyak keterbatasannya. Tapi bukan apakah bisa ditingkatkan performanya? Ya pasti bisa. Bisa. Pasti sejauh bisa. Apalah? Sejauhnya apa itu ya harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai salah langkah, lalu wah ini jadi susah. Misalkan begini, saya pernah dulu bangun mobil tanpa alternator karena saya pikir 400 meter doang. Aki aja 2. Tapi kan itu nggak mungkin mobil harian. Iya kan? Apakah saya pernah drag nggak pakai air? Pernah. Drag nggak pakai air? Iya. Kita coba karena waktu itu selangnya bocor. Jadi udah nggak usah pakai air. Kelarin aja 400 meter. Pernah. Bentar. Tapi mesin baik-baik aja. Ya 400 meter doang mah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk harian kan nggak mungkin. Nah yang hal-hal gitu kan beda. Hal-hal begitu nggak mungkin kita mobil itu kita diemin seperti itu kondisinya untuk dipakai untuk jalanan kan nggak mungkin. Tapi balik lagi untuk jalanan nggak mungkin kita pakai turbo yang besar. Buat apa? Satu, panasnya berlebihan. Kedua, juga mau ngapain. Jadi kita cari yang imbang untuk jalanan. Kita tidak bisa buang power steering. Kita tidak bisa buang AC. Kita tidak buang ABS. Karena itu kan aksesoris untuk jalanan. Safety lah. Safety. Jadi yang dengan segala keterbatasan itu kita tingkatkan semaksimal mungkin. Itu kan di situ lah tekniknya untuk membangun mobil seperti itu. Jadi sebenarnya sih intinya proposal awalnya ya sebenarnya ya fungsi awalnya mau buat apa semua segala macam itu akan menjadi big frame-nya ngebangun mobil itu gimana gitu ya. Jadi tapi pernah nggak sih nemu customer yang ntar gua ini ya budget segini gua buat harian aja deh. Kita pembisik banyak tuh kan. Banyak. Tengah jalan udah berubah. Gimana gitu segala macam kan kesulitan juga buildernya. Banyak. Ya kita ngomongin kalau untuk begini jadinya begini. Beda dari awal nih. Gimana? Kalau mereka masih mau lanjut, dulu saya ada customer yang awal mau bangun Evo misalkan jalanan. Lalu dia bilang, tapi tengah jalan mereka bilang, saya mau pakai buat drag juga deh. Kita rubah. Tapi saya bilang nanti untuk jalanannya ini pasti ribet karena kan otomatis radiator harus kecil, tidak ada power steering. AC mau dibuang. Untuk jalanannya susah. Bukannya nggak bisa, tapi kan jadi nggak nyaman ya. Nyusahin lah gitu ya. Lalu pakai LSD, bunyi-bunyi. Iya betul. Ya kan? Nah, lalu jadi rem harus dikecilin. Otomatis kapasitas rem jadi nggak sebagus yang seharusnya. Kan yang kayak gitu-gitu kan perbandingan antara mau bangun mobil seperti apa, buat apa. Iya kan? Kayak seperti dyno metal ABT. Kalau orang yang memang
Kita juga pernah ikut Danau Battle BT. Sering lah, ya kan? Juara. Jadi kalau kita mau Danau Battle BT, kita siapkan mesinnya. Kita nggak siapin remnya atau apanya, betul? Karena tidak diperuntukkan. Iya, betul. Mana mungkin di danau adu ngerem. Kayak mesin doang, bus gitu ya. Iya. Gitu ya. Mau AC-nya jalan atau nggak jalan, nggak penting. Nggak penting, betul. Betul? Beda dengan kontes. Kalau kontes, nggak harus kencang, nggak apa-apa. Yang penting aksesoris banyak, bagus, kelihatannya capnya bagus. Betul. Iya kan, barang-barang up to date, poin ada. Iya. Kan memang itu peruntukan. Iya, betul. Emang semua ada purpose-nya beda-beda. Purpose-nya beda-beda. Nah, gitu. Untuk mobil harian, apakah sebagus mobil modifikasi? Ya nggak mungkin, Mas. Betul nggak? Betul. Iya kan? Jalanan kita gelombang, otomatis mobil ya pasti nggak bisa pendek-pendek amat. Iya, satu. betul. Kedua, pasti ada cacatnya. Iya. Jadi ya pasti ya peruntukannya untuk apa? Iya. Nah, Om Galih mau nanya nih. Ini kan kalau ngomongin V ya, mesin V. Tadi kan Om Galih sudah ngakui sebenarnya ini teknologi lama semua segala macam. Tapi kan di Indonesia sebenarnya nggak banyak juga yang bisa V sebenarnya. Maksudnya, nah ini kita mau ngomong maintenance-nya gimana sih, isu maintenance-nya buat mesin V, NA gitu di segala macam? Sama seperti mobil yang ada sekarang. Pada umumnya. Iya. Jadi ya ganti oli, lalu apa lagi? Ganti oli, cek busi, segala normal semua. Normal semua. Nggak ada yang jadi. Nggak ada yang spesial apa ada gitu, nggak ada ya. Kalau boleh tahu di G-Speed sendiri tuh mesin V-nya masih yang pakai karbu atau udah yang pakai adopsi injection atau gimana? Masih karbu. Masih karbu ya? Full. Oh, berarti full analog berarti ya. Analog. Jadi nah, full analog itu menarik nih. Jadi kan kalau dulu nih saya zaman muda dulu itu sengaja ke Jakarta buat tuning mobil balap liar itu teman saya itu ke Bar Speed. Weng gitu kan. Wah, ini udah enak nih. Jadi karburator full four barrel segala macam itu mungkin sampai sekarang pun nggak banyak orang yang bisa gitu kan. Nah, kalau karburator buat V itu sendiri itu gimana sih perlakuannya? Apakah sama settingnya apa gimana gitu? Sebenarnya sama. Yang apa yang sudah saya lakukan itu sama. Kan karena kalau V8 V8 karburator itu kadang-kadang karburator karena satu karburator kan itu sudah four barrel. Oke. Ya. Akan menjadi lebih sulit kalau jadi 8 barrel. Oke. Nah, tentu kalau tadi dibilang digas brum terus faktanya memang semua itu jadi dari jam terbang. Iya. Ya, jadi bahkan ketika itu mobil sudah jalan gitu, kita tuh juga artinya idle ya. Iya. Kita juga kebetulan bisa sedikit paham. Oh, ini dalamnya pakainya ukurannya sekian. Terus klepnya sekian. Ini itu sudah jam terbang gitu ya. Udah jam terbang. Oke. Terus dengerin di knalpot suaranya begini. Suara kering, suara basah, ada istilah-istilah kan kalau zaman-zaman dulu itu kan sebenarnya suka kayak gitu ya. Waktu dulu kalau four barrel pasti mungkin mainnya DE. Iya, gitu. Itu maksudnya emang ada istilah-istilah yang emang nggak akan ditemukan di dunia digital sekarang sih. Ya. Kita lihat barangnya kan. Nah, betul. Motor kita. Iya. Sekarang kan. Iya. Nah, kalau di XS sendiri kan ya tuning ya segala macam gitu. Ini mobil-mobil yang modifikasi gitu, baik NA lah yang Honda itu atau yang turbo itu segala macam. Sebenarnya di XS sendiri tuh bisa nerima apa ya istilahnya? Perawatan yang hariannya apa gimana sih? Bisa kita terima juga. Terima juga. Itu kalau mobil-mobil seperti itu perawatannya gimana sih? Perawatannya sebenarnya ya simpel-simpel aja ya. Sama aja. Busi, filter bensin, pompa bensin gitu kan. Jadi ya sebenarnya hariannya itu tetap sama. Oke. Tapi mobil yang sudah dimodifikasi otomatis akan ada butuh maintenance lebih. Perhatian lebih lah gitu ya. Perhatian lebih. Seperti apa nih contohnya? Seperti begini. Cek air pasti akan jadi lebih sering. Oke. Oli, penguapan di oli pasti akan lebih ya karena breathernya jadi lebih besar, PVC-nya sudah diganti-ganti. Jadi akan lebih butuh perawatan. Tapi bukannya dibilang sampai gimana banget enggak. Tapi memang lebih butuh perhatian. Oh gitu. Menurut saya begitu ya, lebih butuh perhatian aja. Tapi di XS sendiri bisa semua bisa. Banyak kita kerjain gitu juga dan banyak juga mobil yang sudah kita build lalu balik lagi orangnya untuk maintenance kan banyak. Iya, masa nge-build doang ditinggalin kan? Iya kan nggak mungkin. Udah pakai maintenance, habis kalau habis event balik lagi maintenance. Iya. Pasti kan ya butuh kayak sekarang mobil yang kita bangun mungkin untuk harian, mungkin kita nggak cek drive shaft ya, kopel kita nggak mungkin cek. Buat apa? Ya kan mungkin cek sekali-kali mungkin kalau lagi besar atau gimana. Tapi kalau mobil peruntukan itu balap bisa paling masuk ya pasti kita cek dulu. Ya longgar, patah, longgar apa, busi gardar apa ini segala macam. Jadi
hal yang mungkin di checklistnya lebih banyak. Lebih banyak gitu. Lebih banyak. Karena banyak komponen yang lebih tertekan. Oke. Karena dipakainya kan lebih ekstrim. Iya. Nah, kalau kita ngomongin tadi komponen tertekan lebih ekstrim segala macam, itu kan isu utamanya di durable ya. Ya. Nah, ini kalau bisa bicara soal durability ini, apakah melulu soal harga ataukah soal desain? Artinya itu kan dua hal yang kadang-kadang ya ada yang bilang kan wah Harman nggak akan bohong segala macam. Tapi apakah jangan harga dulu, yang penting desainnya dulu benar segala macam, durability akan mengikuti, bisa cerita nggak? Semakin ekstrim modifikasinya, durabilitas akan makin turun. Oh, oke. Menarik di Black Wheels nih. Jadi semakin ekstrim modifikasinya, durability-nya akan semakin berkurang. Pasti. Gitu ya? Kenapa begitu ya? Karena ekspektasi dengan modifikasi ekstrim, horsepower lebih tinggi. Semua segala komponen di mobil itu tidak dibuat untuk horsepower segitu. Jadi pasti durabilitas menurun. Misalkan mobil 4 silinder dengan turbo biasa saja, di jalan pakai, mungkin nggak ada apa-apa. Tapi kalau untuk diperuntukkan engine build, turbo besar, segala gitu mulai as roda, gearbox, segala macam, kopling ya. Iya, kopling, segala macam. Jadi durabilitas malah menurun, kan? Tapi horsepower naik, tinggi. Dapat lebih, tapi dapat kurang gitu ya. Gitu. Durabilitas dan horsepower itu kadang-kadang makin tinggi horsepowernya yang dinaikkan dari standar, durabilitas akan menurun sedikit karena komponen lainnya jadi makin banyak yang jadi kurang. Nah, ini kan tadi kan kita bicara soal modi mesin segala macam mobil gitu kan. Ini kan sebenarnya mobil, kalau gue boleh simpulkan, pasti banyakan yang tanda kutip pengen kencang daily use lah dibanding buat racing gitu. Kecenderungan ke sana ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau Indonesia ini kan sebenarnya ibaratnya teman-teman kita yang penyuka adrenalin ini kan sebenarnya gak ada lahan bermain ya. Kurang gitu lahan bermainnya, kayaknya kurang gitu kan. Jadi ya mereka maaf nih teman-teman gitu kan. Iya kan? Jadi maaf nih mereka kadang-kadang ya colong-colongan gitu kan ya. Waktu kapan tahu yang viral itu yang BMW sampai terguling di tol apa ya gitu kan segala macam. Itu kan mungkin kayak gitu-gitu kan. Saking gedenya tenaga, mungkin dia kickdown segala macam terus melintir apa segala macam karena tidak terlatih. Atau kurang kuat atau gimana gitu kita nggak pernah tahu lah. Tapi prinsipnya kan sebagai builder gitu kan, ini kan kayak dualisme lah sebenarnya ya. Takut gue bikinin kencang ntar dia jadi ilegal gitu kan. Kalau misalnya nggak bikin kencang ini lahan bisnis gue gitu. Ini kalau teman-teman dari Access gimana? Kalau saya begini, kalau saya lihat orangnya. Lihat orangnya ya. Jadi pendekatan personal sebenarnya. Pasti. Setiap build pasti akan jadi personal. Setiap build di kita pasti akan personal. Tidak ada satu build yang sama. Jadi begini, saya pernah bangun beberapa mobil itu untuk mungkin anak-anak muda. Horsepower-nya nggak akan saya kasih maksimum. Segini dulu. Bahaya gitu. Karena dulu ada ya adalah ya. Ugal-ugalan gitu. Pastilah. Gitu. Kita juga lihat, ini bisa handle mobil, kita kasih maksimum biar dia senang. Tapi kalau kira-kira baru belajar, saya bilang sama orangnya jujur, ini belum maksimum. Coba dulu, rasain dulu, nikmatin dulu, belajar dulu gitu ya. Sudah senang, sudah biasa, baru kita bisa nikmatin. Kita ngomong aja padanya. Gitu ya. Iya. Nah, kebanyakan mereka ngerti, mereka coba dulu dan mereka senang. Lalu mereka balik lagi pas lagi maintenance atau gimana, coba kita naikin lagi gimana, naikin bus apa ya, kita naikin lagi. Ada kayak udah, saya pengen cobain bus, tapi ternyata kenceng banget ya, nggak senang lah, turunin aja apa segala macam, kita ada ya? Ada ya? Jadi mereka malah takut nggak bisa handle gitu sebenarnya ya? Ada. Nah, kalau bicara masalah Om Gali nih, lahan bermain ya Om Gali kan, V8 gitu kan, ya kan masa mainnya cuma di perempatan bikin jejak doang kan gitu. Ini gimana Om Gali, bisa komen nggak? Gini, sebenarnya kalau kayak gitu tuh sebenarnya sama, nyolong tetap. Mau nggak mau lah ya. Mau nggak mau itu. Karena susah kita di Indonesia ya. Lo bayangkan ini faktanya, kita dari dulu, dari zaman 0 tahun RI Merdeka tuh sebenarnya tetap ada batasnya, kita berkecepatan tuh ada batasnya, makanya ada yang nyolong. Iya sih. Gak usah jauh-jauh, deket-deket sini di Sudirman, zaman belum ada busway, zaman tahun 90-an. Iya. Itu emang speednya di sana kira-kira bisa berapa coba? Iya. 245 masuk di situ. Gitu ya? Iya, masuk di situ 245. Kota itu. Oh iya, itu fakta. Dan itu tadi kawan kita kan bilang itu ya nyolong-nyolong ini emang betul, memang begitu dan mereka tuh seneng gitu loh. Wah, gue bisa begini. Bayangkan kalau kita berbalik seperti zaman dulu, itu yang namanya hari Sabtu malam Minggu, itu jalur lambat bisa
macet. Oke. Bayang nggak sih jalur lambat macet, Sudirman jalur lambat macet. Iya. Sementara jalur cepatnya kosong. Oke. Dan nggak taunya ada yang ngarahin mobilnya standar lewat sini. Oh gitu. Ya, kalau mobilnya ada IO-nya gitu. Ada IO-nya. Saya sendiri bingung. Nah, itu faktanya begitu. Tetapi semakin kesini ya mau nggak mau, terus pada akhirnya kita nyoba buat jalan-jalan touring. Jadi gini, misalnya jalan-jalan kita ke Bandung, ya di tol ya, tentu kita maksudnya ngebutnya juga tahu diri lah ya, bos sampai mana. Nah, yang nikmat tuh ketika kita nanjak, kita gas sedikit, tol tuh sudah 140. Gitu ya. Terus 140 turun 90, kosong, kick down, bannya berasap waktu nanjak gitu kan. Gitu kan. Tuh laki banget gitu ya, laki banget. Nah, habis itu lepas lagi gasnya, jalan pelan. Dan nikmatnya memang di situ. Dan nikmatnya yang lain adalah apa? Bisa terbayang nggak orang berpikir dengan mobil katakanlah 2000 cc, 1600 cc, mereka pasti sering dengar dan tahu bahwa itu mobilnya gede, mesinnya kayaknya mungkin pasti suaranya ngebasnya gede. Ini pasti V8 gitu. V8 tutup pakai AC, digas melejit. Nah itu kan buat orang-orang gila nih, udah nikmat mana yang kau dustakan lah. udah boros. Namanya kayaknya orangnya tenang-tenang aja. Nah, itu tuh fakta. Gitu. Jadi kalau boros V8 tuh yang karburator itu seboros apa sih? Emang boros banget atau sangat boros banget? Oke. Dibandingkan apa? Oke. Ada bandingannya ya? Kita gini aja deh. Satu berapa sih bensinnya kalau dalam kota? Kita nggak bisa ngomongin kalau dalam kota. Saya ada kendaraan yang seliter 2 kilo dan yang seliter 5 kilo. Oh, ada 1,5, ada 1,2 berarti ya. Oke. Lalu kalau di luar kota ada yang seliter 3 kilo, ada yang seliter 8 kilo. Gitu. Oke. Dan itu tergantung mesinnya nempelnya di mobil yang bobotnya seperti apa. Oke, jadi emang responnya akan berbeda ya. Oh iya, jauh dan ya senyaman itu memang. Gitu kan kesel kan udah gitu dengan bahan bakar yang nggak terus nggak terus yang harus high octane gitu. Karena teknologi lawas sebenarnya ya. Ibarat pakai Pertalite 90 oke lah gitu ya. Saya dulu pakai premium. Malah premium, nggak ngelitik ya? Nggak ngelitik dan di lampu merah itu saya nggak mau berasa tapi jejak bannya tuh nggak putus. Oh gitu. Lebih dari 100 meter. Padahal pakai premium. Begitu ya? Ya. Oke. Nah betul. Ini kalau kita ngomongin mobil ini kan juga gue yakin banget lah, lu kan di bengkel pasti juga sering handle yang kategori mobil-mobil eksotis gitu ya. Jadi mobil-mobil yang ya high end lah gitu. Nah itu tuh mobil-mobil high end ini sebenarnya ruang untuk modifikasinya ya, baik itu yang NA dan turbo itu masih ada nggak sih? Nggak, maksudnya apakah dari pabrikannya misalnya levelnya udah McLaren nih, ya McLaren mau dimodif apa lagi gitu, berarti kan kayak gitu kasarnya gitu kan. Nah itu gimana sih pengalaman? Setiap mobil keluaran pabrik pasti akan ada performance upgrade-nya. Celahnya itu masih ada ya? Bukannya celah, mereka memang kadang-kadang kerjasama juga. Oh, jadi emang didesain seperti itu ya? Oke, paketan dari gue segini, lo kalau mau lebih ya lo bayar lebih gitu kan? Option. Mereka memang gini loh, mereka car maker juga tahu kalau mesinnya itu sebenarnya bisa berpotensi lebih. Oke. Cuma mereka bikin begitu untuk cost efisien dan untuk kebanyakan kan peraturan-peraturan negara. Mereka mau jual mobil mereka ke seluruh dunia. Tapi performance upgrade-nya apakah ada? Mereka pun ngerti kok. Malah kadang-kadang mereka kasih mobilnya sebelum mobil itu keluar di dunia. Supaya barang-barangnya sudah ada. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Di Jepang juga banyak. Gitu ya? Supra sebelum keluar di masyarakat, itu sudah ada di bengkel-bengkel aftermarket dulu. Oh gitu? Untuk mereka riset barangnya. Jadi mobil itu keluar sudah ada barang-barangnya. Toyota pun bikin Supra baru yang 4 silinder. Itu mounting-mountingnya dan tempat-tempatnya itu diperuntukkan untuk 2 JZ, percaya. Masa sih? Iya. Karena mereka tahu akan banyak yang sana. Pasti banyak yang akan merubah Supra baru ini 4 silinder menjadi 2 JZ gitu. Dengan mesin yang 4 silinder. Saya nggak tahu akan masuk di sini atau enggak. Tapi di luar negeri itu ada yang versi 4 silinder. Versi bawahnya. Itu untuk orang-orang yang mau masukin mesin lama. Tapi udah disiapin gitu mounting semua segala macam. Dipermudah gitu ya. Yang nggak usah custom lagi lah ibaratnya gitu ya. Custom work-nya sedikit. Oke. Jadi ya kayak gitu juga sudah. Mereka juga pasti hand in hand. Mercy dengan AMG juga pasti begitu. Betul.
ya kan? Sama. Jadi mereka tuh sudah mikirin sana juga. Jadi setiap mobil, mau itu McLaren, mau itu Ferrari, mau itu apa, pasti upgrade-nya juga pasti ada. Porsche, apalagi Porsche, ya kan? Itu luar biasa. Heritage-nya gila. Itu gila itu. Benar. Iya, apapun pasti ada. Gitu ya. Dan yang research untuk upgrade juga pasti banyak. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Audi, VW, Mini Cooper juga kan di Eropa juga banyak yang research ke sana. Cuman memang apakah di sini banyak? Di sini keterbatasan impor, ya, legal lah segala macam lah gitu ya. Mobil-mobil di Indonesia apakah tidak seperti dunia-dunia lain? Mobil-mobil di Indonesia itu banyak yang world class kalau saya bilang. Sebenarnya banyak. Gitu. Fasilitas kita nggak ada. Ya tadi yang mainannya itu ya. Yang mainannya itu ya. Jadi orang mau bangun itu untuk apa? Balik lagi begitu kan. Orang mau bangun seperti orang-orang lain di luar negeri sana. Orang-orang YouTube lah, apa segala macam. Lihat di internet lah, atau di mana. Mereka mau bangun seperti itu. Kok hasilnya tidak bisa mencapai seperti mereka? Fasilitasnya kita tidak ada. Toh misalnya sampai dengan target yang dipengen, horsepower yang dipengen juga pasti pakai kemana gitu ibaratnya gitu ya. Dengan fasilitas yang tidak sama, hasilnya juga tidak akan sama. Tidak akan sama ya? Tidak akan sama. Oke. Nah, ini kan kalau bicara soal tadi ya NA turbo apa segala macam gitu. Kalau misalnya di mesin dyno gitu kan ya, kita dyno gue gitu kan di Black Auto Battle gitu segala macam. Itu kan sedikit apa ya? Beda banget kalau gue sih ngelihatnya kayak ketika NA naik gitu, apalagi udah level misalnya sebutlah Honda gitu ya. Itu kan tinggi banget gitu kan. Jadi ada efek misteriusnya gitu. Lama mungkin tapi kok enggak putus-putus. Gitu kan. Nah, itu banyak yang bilang feel untuk nyetirnya itu lu cobain Honda deh gitu. Enak banget nih kata gitu. Ya, kalau itu balik lagi personal masing-masing. Personal ya? Iya dong. Balik lagi ada yang suka begitu. V8 juga banyak yang cc besar juga yang kenceng-kenceng yang 500. Saya juga pernah dyno apa yang 500 HP juga ada. Iya sih. Gila kencengnya ya. Karena apalagi itu peruntukan untuk balap-balap gitu kan. Tapi ya itu balik lagi personal preference ya. Balik lagi saya senang bangun NA. Ada juga sampai detik ini juga banyak yang bangun Honda NA, banyak. Mereka buang uang, buang dana juga nggak sedikit. Betul. Banyak, biasa, mereka senang. Honda itu mahal. Iya kan, ada seninya tersendiri. Gitu ya. Tapi teknologi force induksi akan terus ke depan. Itu sebenarnya udah, ya itulah teknologi masa depan sebenarnya. Iya. Kalau kita bicara NA itu menyenangkan, oh pasti. Banyak orang yang senang. Saya pun senang. Gitu ya? Iyalah. Tapi kalau kita lihat mobil-mobil masa sekarang, even mobil Amerika pun force induksi. Udah mau nggak mau ya arahnya udah ke sana. EcoBoost. Iya, EcoBoost betul. Mesin Mustang Chevy sekarang supercharged dari pabrik. Jadi nggak rata-rata udah nggak V8 lah V6 lah ya. Dulu mereka develop LS7 yang 7000 cc NA. Salah satu mesin terbaik yang pernah diciptakan sama GM. Sekarang mereka balik lagi ke LT4 supercharged 5000 cc, 6000 cc. Cc dikecilin supercharged. Jadi mereka juga itu pertimbangan mereka kenapa mereka begitu. Iya. Karena cost efisien, tenaga lebih besar. F1 turbo. Iya, betul. Tadinya kan enak tuh. Iya. Orang pada bilang hilang karakternya. Iya. Ya, betul-betul tidak tergantung, tapi lebih kencang mobilnya. Iya, pastilah itu ya. Iya. Benar juga sih. Kalau di rally udah turbo semua tuh. Enggak juga. Ada yang enak ya? Ada, tapi kan yang turbo 4-wheel itu yang dilihat orang. Iya, benar. Yang turbo 4-wheel yang malah yang jago-jago kan sebenarnya dong. Iya. Gitu ya. Jadi yang mana yang lebih bagus? Ya relatif ya sebenarnya. Ya relatif, tergantung orang sukanya yang mana. Orang sukanya yang mana ya. Saya juga suka V8 NA keren. Ya kan? Honda NA juga bagus, RPM tinggi segala macam ya. Lamborghini yang NA juga bagus, mobil eksotis yang NA juga bagus. Nah, mobil eksotis kan juga banyak kan yang ya bukan edisi. Banyak yang NA deh. Banyak yang NA yang dulu ya. Banyak. Tapi kan balik lagi pabrikan itu pasti memilih ini teknologi baru, kenapa kita nggak pakai? Iya sih. Karena mereka selalu mau surpass saingan kan? Iya. Pasti kan begitu. Nah, kalau misalnya ini kan kita ngomong di Excel kan pasti apa ya ibaratnya pendekatannya lebih ke tuning digital lah gitu. Ini kan lagi musimnya sekarang kayak refreshing ya. Iya. Refresh sama piggyback deh gitu kan. Ya. Nah, itu sebenarnya gimana sih lebih kurangnya masing-masing semua segala macam gitu bisa. Sebenarnya begini. Zaman dulu itu refresh itu kurang bisa karena keterbatasan hardware komputernya.
Oke. Dulu banyaknya ROM, tidak ada RAM. Sekarang seiring waktu komputer itu lebih canggih, mobil-mobil bisa di-refresh. Refresh itu juga sebenarnya sama dengan tuning. Sebenarnya sama. Parameter yang dirubah sebenarnya juga banyak, bisa dirubah juga. Bedanya refresh-nya itu kita memakai file yang sudah dibuat sama orang atau custom tune. Oke. Kalau custom tune itu diperuntukkan untuk ya kita di dyno ya. Tapi kalau refresh kan berarti kan kita ngambil data yang ngambil map orang lah gitu. Ngambil map ya sebenarnya sih bukan orang. Sebenarnya yang membuat software itu kan pasti juga kan research. Mereka juga kan research ratusan jam mungkin. Oh ini bagus untuk ini bagus untuk ini. Jadi itu udah jadi satu paket yang bisa dijual ke masyarakat. Karena kebanyakan mobil-mobil baru itu yang dipanggil Continental Cars itu sekarang kayak VW, Mini Cooper gitu-gitu. Kebanyakan modifnya nggak beda-beda jauh. Betul. Jadi file itu tuh bisa dipakai ke beberapa banyak parameter karena seiring komputernya juga bagus, kompensasinya juga bagus, nggak usah dituning-tuning lagi juga sudah cukup bagus, sudah bisa dipakai lah. Sebenarnya. Ya kan dia ada close loopnya, O2 sensor segala macem. Mereka adaptifnya tuh bagus. Jadi satu file bisa saya jual ke 100 orang, kenapa tidak? Sebenarnya ya. Iya dong. Betul. Benar nggak? Kita sebagai tuner juga jadi gampang. Tapi kalau kita mau custom tune ya sebenarnya untuk semaksimal custom tune. Ya, lebih bagus custom lah ya, cuma takes time semua segala macam biaya juga dan gitu ya. Biayanya juga otomatis beda. Kedua, softwarenya juga kan pasti berbeda. Kita berarti ambil master software. Iya. Nah, itu kan juga pasti ada biaya. Itu kalau refresh. Ke masyarakat juga biayanya juga beda dong. Itu refresh pasti, ya. Refresh. Nah, kalau yang piggyback kan dia rame lah 5 tahun ke belakang, 5-10 tahun ke belakang kan orang piggyback. Tapi kan kadang-kadang kesannya agak kegeser gitu. Tanda kutip sekarang piggyback dengan refresh itu benar nggak sih apa gimana kalau piggyback? Kalau piggyback itu kita hanya bisa merubah apa yang ada di software piggybacknya. Kalau refresh itu kan semua parameter bisa dirubah sama mereka. Misalkan. Kalau piggyback itu tidak bisa merubah semua digital yang ada di mobil. Komponen cluster. Kalau di mobil-mobil baru yang ini kita bisa rubah jadi bus meter, cruise control kita bisa rubah jadi fungsi lain. Oh gitu ya? Iya bisa. Jadi bisa map switching. Kalau dulu kan enggak. Oh iya betul. Dan itu tidak pakai tombol-tombol yang lain. Sudah ada di mobil. Jadi mobil kan rapi, tetap tidak ada yang dirubah. Dari situ software berubah, segala macam. Tuningan juga berubah. Fungsi mobil jadi tambah. Dan itu memang open software. Mereka memang pabrikan pun tahu itu banyak orang-orang yang bikin software begitu memang untuk diperuntukkan untuk mobil itu mereka rubah-rubah sendiri. Dan update-nya pasti akan ada terus juga. Pasti akan ada terus. Ini kan isunya kan lebih ke kalau refreshing kan emang trennya lah, bukan tren ya, mungkin kemudahannya kan lebih ke mobil-mobil kontinen gitu lah ya, Eropa lah ya. Lebih ke sana gitu. Nah, maksud gue tuh kayak misalnya mobil-mobil ini tuh anggaplah misalnya yang lumayan lagi beken lah, misalnya F30 lah. F30 itu kan mesin mobil yang lagi favorit banget secondnya nggak terlalu mahal tapi enak banget gitu kan gitu. Nah itu tuh kalau misalnya dalam keadaan standar gitu kan itu di refresh gitu itu naiknya berapa persen sih? Kalau yang kita ngomong standar turbo bisa naik bisa sampai 20% mah ada. Lebih 20%? Karena dia balik lagi turbo boost. Kalau N mungkin enggak. Iya. Kalau yang mesin inline 6 silinder mungkin enggak. Iya. Mungkin naik ya 15 HP. Oke lah. Itu ya oke lah. Tapi kalau turbo begitu dia boost tinggi, jauh. Udah boost gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Terbalik lagi tergantung keterbatasan mesinnya kan. Kita tahu safe limitnya di mana kan. Ya kalau gitu ya pasti kan oke. Dan juga dengan refreshing itu bagusnya semua safety protection protokol dari mobilnya ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Karena sekarang kan mobil sekarang elektronik. Iya. Throttle. Iya betul. Jadi kalau masih itu overheat atau overboost dia akan tutup throttle sendiri walaupun kaki tetap. Oh gitu ya? Iya. Jadi tetap lebih pinter dia lah gitu. Lebih pinter dia. Traction controlnya masih beres. Gak bisa dijailin gitu ya? Traction controlnya bagus, segala macam gitu kan. Itu kan jadi kan teknologi. Iya. Nah Om Gali, ini kan kalau tadi gue ngobrol sama Om Victor kan serunya lebih ke digital gitu kan. Nah tapi ini kalau aku lihat Om Gali ini kaum puris nih. Kaum puris yang ya sebenarnya nggak jadul sih, emang kaum purisnya dari semua sisi hobi itu segala macam pasti ada gitu. Pasti ada. Nggak salah karena seru juga. Seninya kan dari sana. Ya kayak anak Harley gitu kan. Iya. Waktu injection keluar pada protes apa segala macam gitu kayak gitu. Harley sampai sekarang aja masih pakai teknologi yang lama, tapi peminatnya salah satu terbanyak. Nah betul. Ya udah itu komunitasnya luar biasa kuatnya itu kan. Nah kalau di G-Speed sendiri di V itu
gimana sih maksudnya meyakinkan customer gitu. Lu pakai V itu Amerika begini. Jangan pakai yang Jepang apa gimana. Itu kan wah kan begini begitu itu kan pasti ada debat lah gitu. Itu gimana sih? Kenapa sih kok bisa sampai akhirnya terbujuk rayu? Wah. Gini, sebenarnya gini Mas. Customer yang datang ke tempat kita sama sekali tidak pernah membandingkan bahwa ini bagus, ini jelek. Ini faktanya begitu. Oh gitu. Nah, dan mereka yang datang ke sini ke tempat saya rata-rata tuh mereka yang sudah tahu, wah, V8 Amerika tuh kok suaranya itu tadi bicara Harley kan begitu kan? Iya betul. Dicarinya tuh getarnya, duk-duknya gitu ya. Stroke-nya gitu. Suaranya kalau lagi jalan pelan itu cek. Nah, seperti itu. Mereka tuh sebenarnya sudah tahu. Terus di kickdown bentuk mobilnya tuh jadi begini kan? Oh ya. Benar. Dan ketika mereka datang terus cuman kita selalu menyampaikan bahwa ini mobil tadi seperti disampaikan dengan kawan kita di sini juga bahwa ini tergantung orangnya maunya gimana. Oke. Gitu. Ini persis kami pun begitu. Jadi tergantung orangnya maunya gimana. Jadi kita ajak ngobrol dulu ya. Continue ngobrol lah. Jadi supaya mobil itu sesuai dengan dia. Artinya you are what you drive. Itu ya, jadi memang benar-benar ini di gue banget gitu. Nah, sehingga dia tidak pernah kita bujuk untuk udah pakai ini aja. Mobil mesin Amerika lebih bagus. Karena apa? Saya kalau saya merasa kalau A lebih bagus, menurut saya malah merasa bodoh. Oh gitu. Oh iya. Anda taunya cuma sampai di situ. Oke. Jadi saya nggak pernah mengatakan ini bagus, ini jelek, nggak pernah. Saya cuma bilang kalau kamu ke tempat saya berarti kamu pakai mesin yang ini. Tetapi yang sering saya bujuk adalah karena kamu pemula, karena Anda pemula, pakainya sama tadi, pakainya kecil aja dulu. Oke. Itu jangan yang gede. Jadi small block dulu misalnya gitu. Small block dulu ya, yang 5.000-an cc-nya. Tapi gila 5.000 udah baru mulai dari 5.000. Iya kan 5.000 pajaknya mahal bos. Bayangkan ketika saya berpikir keras orangnya maksa. Saya maunya yang big block. Oke. Tadi juga sempat waktu awal mula-mula tadi dibahas, pernah nggak kalau ini totonya berubah? Kayak orang bikin pesan nasi goreng ini tek-tek. Iya. Lagi proses, totonya minta tambah sosis, tambah daging, tambah telur. Iya. Kita juga mengalami karena apa? Yang kita alami tapi masalahnya jadi prinsipnya yang berbeda. Ketika dia berubah, yang kita rubah jadi chassis. Oh. Bayangkan itu kan hal yang sudah frame-nya gitu. Jadi prinsipnya sampai berubah, chassis pun sampai berubah akhirnya. Nah, tapi ya kita juga kembali lagi you are what you drive. Jadi kamu sukanya gimana dan sebaiknya kamu kalau masih awal-awal pakainya yang ini dulu lah gitu ya. Walaupun tetap enggak saya maunya yang ini. Terus tanggung gitu ya. Mas Galih enggak mau disaingin nih. Oh, enggak yang begitu. Enggak, bukan begitu. Cuma masalahnya nanti bisa bawanya apa enggak. Iya, betul. Karena faktanya saya merasa membawa mobil yang mesin yang big block. Iya. Saya sulit. Kenapa? Karena ya mobil zaman dulu ya mesin teknologi lama itu kan kalau gini ya, mobil teknologi baru begitu dari transmisinya matic, dari neutral ke drive, dia mutlak harus smooth masuknya, benar nggak sih? Okay. Kalau dia masuknya dek gitu salah ya? Oke. Tergantung juga. Transmisinya. Nah, masalahnya kalau begitu yang terjadi di saya begitu masuk ceng blok masuk dari netral ke D, totalnya bannya bisa begitu sendiri. Okay. Nah kan saya mikir ini gimana nanti orangnya makainya. Okay. Dan kemarin ini kebetulan belum lama ada yang barusan kita serah terima pickup. Pickup pakai mesin big block. Saya aja makainya susah. Bayangkan di aspal kering aja pantatnya goyang terus kalau gitu ya? Iya, jadi kalau macet begitu kena macet tuh aduh depan jalan dulu saya mulai keluar keringat gara-gara ini ngegasnya tuh gemeter kaki saya. Karena supaya jangan dia maju. Jadi cuman lama-lama begitu biasa. Ya akhirnya smooth. Walaupun ketika dia belok ternyata jangan sekali-sekali
digas aja. Oke, belok yang dirilis aja gitu ya. Iya, mendingan dirilis. Karena begitu digas melintir gitu ya. Itu asfal kering loh. Gitu ya. Ban 295. 295. Itu asfal kering ban 295. Gitu ya. Itu sudah pantatnya udah kemana-mana gitu lah. Gitu, gimana kalau hujan? Iya. Gitu loh. Jadi saya sampai pikir, wah ini, aduh. Artinya kita harus hati-hati, harus kakinya harus sekolah. Gitu. Nah itu kalau di Speed sendiri pernah nggak sih maksudnya kan mobil-mobil ini kan berarti harus handle-nya spesial lah gitu kan. Jadi ketika itu dikasih nasihat, dikasih pelatihan atau dikasih wejangan gitu. Gimana? Tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Jadi gitu ya? Saya juga begini. Saya ingin orang yang punya juga memahami. Jadi sampai kita tes ini kalau mesinnya mati ini loh yang dicek ini. Oke. Yang dicek itu gitu loh. Jadi itulah kenapa saya tetap masih pakai karburator bukan injection. Karena apa? Saya mau mobil supaya buat dipakai harian. Seperti saya sampaikan, kita mau ke Blok M, ke Semanggi, ke Bogor atau ke Bali itu sama aja harian. Anytime lah ya. Starter, isi bensin, berangkat. Gitu ya, apa yang terjadi kalau misalnya toto di jalan, totonya mogok. Gitu. Kalau injection tarik. Tapi kalau karburator bisa di tempat lah. Ya segala macam bisa itu dia fungsinya. Ya sih ada macam-macam lah ya. Walaupun ketika udah seminggu itu nggak jalan mobil sama kayak motor harus ada ritual. Jadi begitu kontak gasnya harus kocok dulu. Oh gitu. Ya, karena analog sih ya kan gitu ya. Supaya bensinnya gitu. Kebiasaan yang nggak akan ditemukan di mobil-mobil injection ya. Gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita sebelum matiin mesin gas dulu gitu. Itu cuma generasi lama tuh yang ngerti gitu ya kayak gitu. Iya. Walaupun nggak terus harus matiin gas. Sebelum mati harus digas dulu enggak. Kalau itu digituin mobil saya mesin saya nggak bisa mati tuh. Gitu breng juk. Oh, malah ada sisa bensinnya gitu. Jadi udah biasa aja nanti. Gitu kalau pagi aja cuman kira-kira udah seminggu nggak nyala ya begitu kontak biasa. Kalau analog itu kayak ada nyawanya sebenarnya ya. Iya, itu gitu ya. Kan suaranya di belakang. Aduh, Mas saya tuh cuma di garasi, saya majuin sambil ngerokok, dengerin suara itu aja seneng. Gitu kayak begitu. Gitu ya. Emang pendekatannya orang kepuasannya beda-beda berarti ya. Nah, Om Victor, tadi sama yang dilakukan di Speed. Tadi kan pendekatannya personal kan tadi udah dibilang. Itu sebenarnya kalau mobil-mobil kencang sebenarnya di XS sendiri ada nggak sih kayak misalnya bukan gathering pas kumpul gitu segala macam lu kalau kebut-kebutan jangan gini dikasih tahu cara handle-nya begini apa segala macam atau diarahin kapan-kapan kita blocking Sentul yuk apa gimana gitu. Oh pasti sering lah ya. Itu kan ada tanggung jawab moral lah sebenarnya. Kalau pas ya. lagi ngumpul-ngumpul mereka pada ngobrol gitu kan cara bawa mobil itu gimana sih trik-triknya cara ya mereka semua bisa bawa mobil tapi kan trik-triknya kan banyak macam-macam ya tarik rem tangan lah inilah itu kalau di tol gitu kan. Jadi ya ngobrol-ngobrol gitu pasti banyak lah dan juga yang lebih penting sih safety ya. Tukar ilmu lah ya, saling mengingatkan gitu selalu ya. Safety-nya mesti gimana karena kalau mereka lagi sering anak-anak sana kan morning run gitu ya, kan pada pagi-pagi gitu yang penting safety-nya lah. Jadi bawa mobil tuh yang aman tuh seperti gimana breakingnya, ban harus bagus sebelum pergi cek ban dulu pasti kan begitu kan pasti sering ngobrolin lah. Nah tadi breaking tuh lucu banget itu menurut gua sih anak Indonesia ya rata-rata pokoknya gua pengen kenceng tapi kaki sama rem suka lupa di mobil. Itu bukan Indonesia doang di mana-mana juga begitu. Pokoknya gua mau kenceng di mana-mana juga begitu sama lah manusia. Iya. Oh itu sebenarnya itu berarti salah satu tugas lo itu ya lu mobil udah kenceng gini ngeremnya harus benar gitu ya. Gitu ya. Atau kalau misalkan mereka tahu brake sistemnya kapasitasnya kurang, ya jangan telat-telat remnya ya. Oh gitu ya. Ya kasih jarak dikit. Jangan pelit-pelit lah, jangan pelit. Iya. Saya saudara ketawa karena apa? Saya waktu tadi dibilang begitu, ini mobilnya oke 40 sih, kalau sedikit masanya kan akan lebih kecil bentuk bodinya kan lebih kecil. Kebayang nggak? Kita yang 80 sih mobilnya segede apa? Ketika miss di braking system, pos satpam rata. Oh gitu, pernah? Udah pernah. Masa? Waduh, sampai wah itu saya pucatnya belum. Wah, masa sih? Baja langsung greng-greng terus wah buyar semua.
Akhirnya dinaikin ke trotoar ya, pos satpam rata di bawah gardan itu produk-produk. Wah itu benar-benar itu pucat saya. Bukan saya yang bawa, cuman saya ikut pucat karena akhirnya saya sampai. Ya itu bertanggung jawab tanda kutip lah secara moral lah gitu ya. Duduk di pintu sampai wah. Itu saya mikir gila itu zaman dulu itu bagaimana itu. Tapi selamat. Oke. Mengganti. Ya siap. Nah ini kan berarti ini obrolan menarik banget nih. Jadi intinya kan ya kalau NA atau turbo ya gimana tujuan, gimana purpose, dan ujung gimana budget ya bos ya. Iya, budget sebenarnya NA juga bisa besar, turbo juga bisa besar. Itu sih sebenarnya budgetnya tergantung masing-masing personel. Kalau menurut saya sih tergantung karakter masing-masing. Karakter masing-masing lah, sukanya gimana gitu. Dan juga kiblat mobilnya. Betul. Gimana sih gitu kan? Kalau misalkan ini nyeleneh nggak sih? Kalau misalkan ini bener nggak sih? Jadi kayak ya tergantung masing-masing. Tergantung masing-masing ya. Nih tapi Black Pels cakep banget obrolannya. Waduh. Thank you banget udah datang ke Black Talks jadi tamu gua. Wes untuk ini sukses terus untuk G-Speed. Wah, terima kasih. Terus aduh ini keren banget ya. Jadi pengen penasaran nih ngepot sama G-Speed. Atau ini kalau yang ujung nih waduh kalau salah Daeno waduh kalau dia datang ke event Black Auto Battle tegang penonton yang lain peserta lain tegang. Saya kuat dia nih. Waduh bahaya nih kalau dia datang. Gak kebagian piala gue. Tahun depan ya? Ya tahun depan. Doain ya. Semoga. Oke, amin. Oke, Black Pels, ini obrolannya seru banget. Jangan lupa tetap pantengin terus Black Talk kita. Dan kalau buat teman-teman yang masih mau penasaran, mau nanya-nanya soal G-Speed Garage, mau akses otomotif juga boleh nanya di kolom komen. Dan juga jangan lupa seperti biasa subscribe, komen, share, dan loncengnya dibunyiin. Oke Black Pels, sampai ketemu di Black Talk berikutnya ya. Bye.